Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjut lagi nonton anime yang judul Mob Psycho 100 season ketiga ya, episode terakhir, episode ke 12 kayak gitu ya. Setelah apa tuh namanya 3 season, literally episode ini akan menjadi penutup dari seri Mob Psycho. Jadi nggak bakal ada lagi series Mob Psycho 100 gitu ya. Dan jelas banget kita bakal kangen banget sama Mob Psycho 100. Gua gak tahu bakal ada proyekan lain misalkan kayak movie kah atau apa gitu ya. Tapi menurut gua season berikutnya nggak bakal ada karena memang arc ini tuh udah bener-bener kayak berasa banget final arc gitu ya. Dan menyelesaikan terkait dengan masalahnya si Mob sendiri, terkait dengan ketakutan dia terhadap kekuatannya, dan teman-temannya di mereka teman-temannya dia yang udah mulai percaya sama dia, Ritsu juga, terus Reigen juga nanti saya di episode ini kemungkinan. Jadi saya benar-benar apa namanya kita bakal kangen banget sih sama Mob Psycho ini gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu si Ritsu sama si yang villain dari season 2 ya, gue lupa namanya siapa. Itu bisa bilang berusaha untuk ngentiin si Mob, pertama si yang villain dulu, dan akhirnya dibantuin juga sama si anaknya kan. Tapi istilahnya waktu itu ya benar-benar kayak nunjukin akhirnya final development daripada karakternya, di mana akhirnya dia lebih memilih untuk memilih keluarganya, itu adalah anaknya ya, dan dia akhirnya nggak mau ngorbanin diri dia untuk hal lain lagi lah bahasanya. Dan itu suatu hal yang menurut gue jadi kayak apa namanya bagus banget gitu ya istilahnya. Jadi kayak pertemuan dengan Mob ini kayak literally kayak final development, mirip-mirip kayak apa yang terjadi sama si Hanazawa kan di episode sebelumnya, episode ke 10 ya kalau nggak salah. Itu kan juga kayak gitu juga. Jadi kayak ya kayak gitu di sini pun Ritsu juga sama. Ritsu pun akhirnya dapat kayak final development, di mana akhirnya dia bisa kayak akhirnya memilih untuk tidak membiarkan si Mob ini istilahnya kayak menderita lagi lah. Pasti si Oni-channya ini um, menderita trauma lagi gitu kan. Karena kan traumanya itu bukan cuma dari sisinya Ritsu doang ya. Akhirnya waktu itu kan ngamuk ya gara-gara dia tuh luka atau apa gitu si Mob. Tapi si Mobnya sendiri juga trauma, dan akhirnya dia tuh memendam kekuatannya itu, dan akhirnya bisa bilang kayak memendam perasaannya dia gitu ya, dan akhirnya kekuatan tadi dipendam sama si Mob sendiri sampai dia tuh kayak nggak ngeluarin ekspresi, sampai bilang kayak dia tuh selalu nggak apa-apa gini gitu ya. Itu adalah bisa dibilang ada trauma yang sejak kecil tadi, karena Mob itu ngerasa bahwa dengan kekuatan dia itu dia bisa ngelukain orang lain kayak gitu kan. Dan apa namanya, dan sekarang akhirnya kekuatan itu meluap. Kemarin juga akhirnya bisa bilang kayak kepribadian lain daripada si Mob ya, maksudnya kepribadian daripada kekuatan psycho-nya guys, itu psikisnya dia ya, apa sih namanya, kekuatan cenayangnya dia gitu ya bahasanya kalau bahasa Indo gitu ya. Kekuatan cenayangnya dia itu akhirnya mulai kayak berusaha untuk mengambil alih tubuhnya si Mob. Jadi kayak mulai mau meledak lah bahasanya. Nah, posisinya sih sekarang harusnya si Mob mulai menerima ya tentang kekuatannya dia. Ini ya, betul mirip-mirip kayak waktu pas kasusnya Naruto. Kalau misalnya lu ingat kan dulu Naruto itu pernah latihan ya yang dia terjun kebenaran kalau nggak salah, dan itu kan dia harus menerima di sisi lainnya dia itu. Nah, ini kemungkinan adalah arc yang dimana si Mob ini harus menerima kekuatannya dia itu adalah bagian daripada diri dia kayak gitu. Karena kan selama ini dia tuh selalu menolak gitu kan kekuatannya dia itu kayak gitu. Jadi ya ini menarik, makanya gue penasaran nih ya untuk episode terakhirnya kayak gimana. Soalnya nih Reigen bakal datang sama si siapa tuh namanya Serizawa gitu ya. Dan akhirnya tetap si siapa tuh namanya Subomi lagi nungguin, gabungnya Subomi ini akan menjadi kayak apa ya namanya ya, akan menjadi kayak penyelesaiannya lah bahasa. Mungkin Map nanti bakal sadar sama si Regen, kira baru nanti dia ketemu sama Subomi di posisi dimana dia tuh sudah menerima kekuatannya dia gitu loh. Entah nanti ditolak atau enggak gitu ya. Jadi ya kita langsung mulai untuk episode ke 12 nya. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Gede banget sore. Ya emang itu kalau itu kan Mop. Ya, mau pulang kah? Oh, Subomi pun juga peduli ya sama si Mop ya. Iya. Jadi ya pun istilahnya kayak ya gue tunggu dulu lah istilahnya.
Bukan karena shock gitu. Oh, terlalu kuat ya. Oh, diserap kekuatannya. Masa gue bingung lah, bawa payung ngapain gitu. Nanti buat ngindungin itu. Gila Regen. Sumpah gue jujur aja ya. Regen ini kan selalu kayak kabur gitu ya. Bukan kabur sih, kayak selalu minta bantuannya mob dan lain-lainnya gitu ya. Tapi di posisi kayak begini dia tuh kayak berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk nyelamatin si mob gitu loh, si Regen ini. Makanya gue respect gitu. Dia tuh Regen ini memang penakut dan apa tuh namanya? Penakut dan suka manfaatin keadaan gitu ya. Dan saya tuh kayak sosok hebat, sombong tapi gak sebenarnya gak bisa apa-apa. Tapi jujur gue respect loh, itu orang baik emang si Regen ini. Regen emang orang baik gitu. Gue pada sih maksud gue kayak si Regen mulai jujur ya, karena ini udah art terakhir dan udah jadi kayak final di mana kalau misalkan Regen jujur kepada si Map gitu ya, sebenarnya gue tuh nggak hebat gini 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 gitu bakal lebih pecah sih. Maksud gue kayak apa tuh namanya? Jadi kayak akhirnya Regen jujur lah gitu sama si Map gitu ya. Tapi gue gak tahu sih bakal dilakuin atau enggak gitu ya. Oh, satu-satunya hal yang seperti gue bilang ya, yang di episode sebelumnya, satu-satunya hal yang bisa ngetiin Map sekarang itu literally adalah masalah mentalnya cuy, masalah psikisnya lah bahasanya. Mob sendiri pun dalam hatinya dia kan ya, dalam dirinya dia itu kan masih terus melawan gitu. Tapi caranya nggak seperti itu. Makanya berapa sih pertemuan dengan si Regen ini bakal apa ya? Dianya menyelesaikan masalah si Mob lah. And only one. Mm, mm, mm. Oke. Ya tetap bawa bunga cuy dia. Oh iya, jadi kayak menerima kekuatannya dia apa adanya dan lain-lainnya. Oh, dia ditinggal. Oh iya, alasan dia suka itu kenapa ya? Oh, oke. Diriku dan Mob sebagai keberadaan berbeda. Jadi kayak itu menerima Mob apa adanya lah bahasanya, menerima keduanya sisi Mob tadi seorang psikiat betul, psychogenesis sama Mob sendiri gitu. Oh. Iya, jadi sebenarnya dalam dirinya Mob itu sebenarnya dia tuh sadar akan hal itu ya. Kalau misalkan ada perbedaan si Mob tahu hal ini gitu. Hmm. Ya masalahnya iya, dia nggak tahu ya. Kalau Mob itu sebenarnya takut dengan kekuatannya dia dan lain-lain ya.
Wow, udah ada ambil alih ya sama si mob yang versi kekuatan. Ah, Regen. Gila, manusia biasa cuy Regen sumpah nih makanya wah ini best episode sih jelas. Maksudnya kayak ini kayak the final momentnya Regen harusnya ngomong sesuatu nih sama si mob. Wah gila, bener seberjuang itu cuy. Gila Regen, respect. Wah gila sih. Maksud gua memang nih orang baik cuy dasarnya gitu ya dan dia tahu tentang apa yang sebenarnya dialamin sama si mob gitu ya. Uh, wah, let's go Regen. Lagunya langsung masuk sih ya. Opening satunya nih cuy. Oh, let's go Regen. Tangkai. Uh, gila Regen. Ah, ini orang yang kata super apa gimana? Bisa ngindarin gedung jatuh aja GG juga. Emang lucknya si Regen ini tinggi sih ya. Iya deh lucknya Regen ini 100 cuy GG. Gila, let's go Regen. Gila. Gimana nih berhasil nggak? No. No, Regen. Gila. Gue hancur banget cuy. Wow, Regen, let's go. Gila, serius nih orang ya. Uh, gila, bener kayak dorong banget sih dia. Gila sih, Regen. Oh, what the fuck? Ada siapa namanya? Aduh, gue lupa namanya siapa. Ekubo, Ekubo. Oh my god. What the fuck Ekubo? Tadi di dalam dirinya Regen. Oh, jadi dia pingsan terus kayak dimasukin Ekubo. Let's go. Oh, kembali lagi gara-gara amukan kekuatannya si ini ya. Oh, jadi dia langsung sadar lagi, oke. Gila. Gila, akhirnya trio jadi ya gue bisa nganin si Mob ya.
Oh, aku masih hidup cuy anjing. Gue pikir dia udah dead. Oh, udah mau jujur nih. Aduh. Iya, jujur. Oh my god. Aduh, ini momen yang benar-benar kayak iya, kayak dia jujur. Oh my god. Oh, balik lagi akhirnya dia. Oke, nggak ngajar, nggak lagi ya. Aduh, sedih cuy, sumpah, menangis gua. Ada di jujur aja ini salah satu momen yang apa ya? Iya. Salah satu momen yang apa ya? Kayak karena dia ngomong begini karena dia tuh tahu bahwa mob itu benar-benar tersiksa kekuatannya, cuy. Dan ini bilang, Marco bilang kan final development karakter. Ya, jadi saya apa yang dilakuin sekarang itu ya, iya. Padahal si padahal si Regas ini gak tahu apa-apa tentang mob gitu loh. Kayak ujung-ujungnya dimanfaatin kekuatannya. Ah, gila ini the best sih. Sumpah ini the best. Sumpah season 3 the best. Ini penutupan yang benar-benar bagus banget. Inilah aku. Aduh, gila the best banget sumpah. Ini 9 sih. Sumpah ini anime 9 sih. Makasih saran. Ini saran yang benar-benar dari senpai ya gitu, dari seorang ini. Oh, iya. Sono Mama Dei. Ini kayak istilah kayak saya dari sensei-nya juga gitu ya. Menerima dirimu apa adanya. Iya, kayaknya udah mengakui mob ya. Ini kan beda kasusnya dulu pas sama yang mob itu kamu gak bakal bisa gini gini. Kayak Ekubo, temen gue kesel banget pas awal-awal Ekubo anjir. Turitsu ya tadi luka ya. Daijo Budayo. Apa setelah aku akan menerimanya anjing kan Daijo Budayo tidak apa-apa gitu harusnya anjir. Setelah lebih stesen emang agak-agak aneh ya. Wah, terima cuy. Let's go. Wah, sisa satu ini. Oke, back to Shigeo yang sebenarnya gitu ya. Yang sudah menerima kekuatannya dia. Hmm. Tapi kalau sebelum nungguin memang tuh orang baik sih ya. Sebelum itu baik cuy sebenarnya. Gue gak tahu bakal terima atau enggak ya. Hah? Udah balik lagi? Ya nggak diterima ya. Oh ditinggal pulang. Oh nggak ditolak dong. Maksudnya ditungguin seharusnya si Subomi sih. Atau enggak?
Iya kan ditolak. Iya ditunggu cuy. Oh iya udah pasti ditolak sih ya. Tapi oh no. Ah, best episode sih sumpah. Best episode, best final, best episode, literally best Mob Psycho anjir. Hmm. Gila satu kota hancur semua cuy. Jadi satu kota hancur gini kan harus ganti rugi ya. Aduh gila penutupnya bagus banget. The best ini sumpah pengakuan mulai sekarang. Habis. Oke. Masih ada lanjutannya ya. Masih ada epilognya dikit. Iya, yeah, orang yang diculik itu bukan sih? Itu canon ternyata anjir. Sumpah gue kira filler maksud. Hai, oh. Well, let's go. Aduh, gila Bob. Udah berkembang dia sekarang cuy. Aduh, the best sih. Bangga gitu loh gue ngeliat map kayak sekarang itu bangga gitu. Hmm. Oh, kucing. Oh, dia mau pakai kekuatannya dia. Oh, enggak. Dia pakai kekuatan pribadinya dia, cuy. Wah, ternyata jago kucingnya. Kucing Itachi. Oh, juga pikir dia pakai kekuatannya dia, cuy. Gila, rambut udah udah apa tuh namanya cepmek anjing rambut model cepmek anjing udah jadi fuckboy emang nih orang. Ya ada Zawa anjir. Udah rambut cepmek anjir. Ya. Yeah. Hmm? Ya lah gitu. Oh, si Senpai kerja di sini juga kah? Magang di sini apa? Oh enggak, itu cuma datang doang. Oh, udah magang cuy. Si Senpai. Oh, Serizawa udah ini ya, udah gantiin kayaknya. Apa jadi dari tempat apa ini? Iya kan Baito. Kerja sampingan gue kira magang. Kanojo.
Oh, udah PDKT juga. Ini masih jadi tempat ini gak sih? Masih ya, tadi ada papan namanya kan? Oh, teman-teman Ritsu bukan sih? Ya teman-teman Ritsu kan? Yang esper juga. Oh, si telekinesis. Apa tuh namanya? Pembaca pikiran nih. Apa sih namanya telekinesis? Kok telekinesis sih? Ya sebentar lagi tiba siapa? Oh, si si Rega jadi apa nih? Sultan apa nih? Jadi apa dia? Nih. Oh, jadi itu kayak kayak ngebuka ini kah? Ngebuka kayak praktik-praktik bohongan gitu ya. Pesulap merah gitu kan? Mungkin ya? Iya, jadi kayak dia tuh berkebalikan dengan yang dia lakuin dulu sekarang. Keren. Oh, dari apa yang gue tadi dialognya sini ya. Tadi gue kata subtitle dari yang posternya tadi. Oh, Tanjobio Benedetto. Oh my god. Aduh. Ekubo juga masih hidup cuy. Iya. Eh. Iya. Ya, no, no, no. Jadi foto lagi. Oh, jadi itu pakai kekuatannya si, mau pakai kekuatannya tadi ya. Oh. Ya. Aduh, ini the best sih, ini best final kamu gak best ending. Best ending sumpah, best ending cuy. Habis ya, habis. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 ya, atau episode terakhir dari Mosaic 100 season ketiga. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 dari Mob Psycho 100 season ketiga. Jadi kalau menurut gua memang ini the best final ya bahasanya. Best art juga untuk final karena memang bener-bener apa namanya? Um, Arc ini tuh menunjukkan banget bahwa mereka tuh kayak berusaha untuk menyelesaikan gitu ya masalah yang selama ini dihadapi oleh mob gitu ya, dimana dia tuh sebenarnya takut sama kekuatan dia sendiri. Dia itu bahkan kayak selalu menolak kekuatan dia itu tadi gitu ya bahasanya, karena apa yang terjadi di masa lalu terkait dengan Ritsu gitu kan. Mereka menaruh trauma kepada si mob, bahkan sampai kayak dia tuh akhirnya gak mau untuk menggunakan kekuatan dia lagi gitu kan. Jadi benar-benar apa namanya, itulah sebenarnya permasalahan map dari season 1 sampai sekarang gitu. Dan akhirnya final arc itu akhirnya mengambil cerita itu gitu. Dan itu menurut gue bagus banget karena akhirnya si mob itu di posisi dimana dia harus menerima kekuatan dia tadi gitu kan. Sama halnya makanya tadi istilahnya kenapa episode ini ya bahasa ini menurut gue bagus banget karena gue suka itu adalah dia itu dipertemukan di akhir itu Regen gitu loh. Karena Regen ini kan adalah orang terdekatnya mob ya, kayak mereka itu kayak duo gitu ya. Mereka kayak duo gitu kan, sebelum adanya Ekubo kan mereka duo tuh istilahnya. Nah itu benar-benar kayak mereka itu kan dinamika mereka itu adalah Regen itu kan ngebohongin si mob sebagai sensei gitu ya. Oh dia itu adalah orang yang hebat, orang expert yang hebat, punya kekuatan gini gitu kan. Dan istilahnya itu adalah sama halnya seperti apa yang mob alami gitu loh, dimana si Map itu kan takut dengan kekuatan dia sendiri gitu kan. Dan akhirnya apa namanya, yang membuat dia itu jadi apa namanya, berusaha keras gitu ya untuk menolak kekuatan dia itu. Nah sama halnya apa yang terjadi sama si Regen sendiri, dimana si Regen ini pun juga takut diri dia yang aslinya itu ya itu terreveal. Dan akhirnya dia berusaha untuk menyembunyikan diri dia yang asli tadi, maka dia suka kayak berbohong gitu kan terkait dengan Esper, dengan kekuatannya dia, ada pura-pura dan lain-lainnya gitu kan. Makanya apa namanya, itu yang menjadi apa namanya, hal yang bisa dibilang kayak cukup related lah di antara Regen sama si Mob gitu kan. Dan akhirnya yang gue suka adalah di posisi dimana akhirnya Regen ngomong secara jujur ya, makanya itu apa ya, momen yang wah nih akhirnya ngebuat gue tuh kayak ngerasa ini masterpiece memang Mob Psycho ya. Dari season 1 sampai season 3 itu masterpiece karena
apa namanya, bukan cuma masalah animasi tapi masalah storytelling juga gitu ya, bagaimana kayak di sesi ini tuh nggak ada kayak cerita yang complicated, nggak ada cerita yang apa ya, yang ribet-ribet tuh nggak ada gitu, tapi benar kayak dari hati banget gitu loh bahasanya, kayak lu tuh melihat karakternya gitu loh, bukan dari kayak cerita yang complicated atau apa, dari karakternya gitu. Dan makanya di situ si Regen yang gue suka adalah dia tuh akhirnya menerima diri dia gitu, akhirnya jujur gitu kan, itu makanya ngena banget, jujur menerima diri dia, dan akhirnya apa tuh namanya, dia tuh jujur literally ke orang yang bener-bener selama ini dia bohongin, yang apa tuh namanya perlu banget apa tuh namanya masukan itu gitu kan bahasanya, dimana akhirnya dia ngomong jujur, Mop, aku itu sebenarnya bukan seorang expert gini, baba, aku nggak punya kekuatan, inilah diriku yang sebenarnya, nge-reveal diri dia yang sebenarnya, yang selama ini dia itu nggak pengen orang itu pada tahu, dan dia nge-reveal itu ke si Mop gitu kan. Dan nanti dia tuh literally Regen tuh kayak memberikan contoh sebagai seorang sensei gitu ya, bahwa apa namanya, gue udah bisa nerima diri gue nih gitu, memberikan contoh kepada si Mop yang di posisi dimana dia tuh sebenarnya harus menerima juga kekuatannya dia yang selama ini dia tolak gitu kan. Makanya ketika si Regen ngomong begitu, makanya itu benar-benar kayak menginspirasi banget Mop, akhirnya berpengaruh ke Mop, dimana apa tuh namanya, si Mop itu akhirnya ngomong kayak, apakah aku akan menerimamu gini bla 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 bla, kalau bisa kita ditolak kayak gimana ya gak apa-apa gitu guys. Kayak benar-benar akhirnya gara-gara bisa dibilang kayak ucapannya si Regen ya, dimana yang posisinya itu sama seperti si Mop gitu ya, dan si Regen ini kayak ngerasa bahwa dia itu juga nyembunyiin diri dia yang sebenarnya, kadang reveal itu, mereveal hal yang sama dia sembunyikan, inilah diriku yang sebenarnya gitu kan. Dari Pero seperti apa yang berusaha untuk Mop itu selesaikan gitu ya, dan kira itu memberikan contoh ke Mop, karena Mop menerima diri dia yang kekuatan tadi. Dan mereka kayak apa namanya, si Mop ini literally ya menerima kekuatannya dia tadi, dan kira apa tuh namanya, balik lagi seperti Mop yang dulu ya, yang menikmati diri dia sebagai seorang esper kayak gitu. Jadi kekuatan psikogenesis kan tuh, pokoknya kekuatan psikonya itu apa namanya, sudah dia terima lah bahasanya kayak gitu. Makanya jujur aja ini episode yang benar-benar bagus banget, full di apa tuh namanya, full di bagaimana kayak hubungannya Regen sama si Mop, terus dari sisinya Regen sendiri gitu kan, dari sisinya Mop sendiri. Saya kira apa tuh namanya, bagaimana kayak mereka tuh kesamaannya sebenarnya di mana, terus rasa bersalahnya si Regen juga yang tidak menyadari gitu ya tentang masalahnya si Mop terkait dengan kekuatannya, dan ketakutannya dan kegelisahannya dia, traumanya dia kepada kekuatan dia sendiri gitu kan. Itu sebenarnya yang selama ini nggak disadarin sama si siapa tuh namanya, sama si Regen, dan kita mungkin salah satu rasa bersalahnya dia juga gitu ya. Dan ya sebagai sensei, makanya gue respect banget sama si Regen, karena terlepas dari rasa bersalah, terlepas dari seorang bisa bilang kayak orang yang peduli sama si Mop ya, maksud gue kayak langkah awalnya pun dia tuh berusaha untuk nyelamatin Mop gitu loh, ditambah dia tuh nggak punya kekuatan gitu ya. Jadi apa namanya, respect banget gitu loh si Regen ini gitu ya. Jadi kayak benar-benar bahwa nih orang memang benar-benar peduli sama Mop dan memang orang baik gitu loh. Dan apa namanya, yang gue juga cukup kaget tadi adalah ya, selain dengan si Regen tadi ya, ternyata si Ekubo muncul lagi gitu ya. Jadi ya gak jadi sedih gitu ya, gue pikir Ekubo bakal dead gitu ya di episode 5 kalau gak salah, tapi ternyata dia masih hidup lagi. Gue tadi belum terlalu ngeh ya caranya dia balik lagi itu kayak gimana, kemungkinan kalau gak salah gara-gara kekuatannya si Mop. Jadi misalnya kayak gue gak tahu gimana teknisnya, tapi yang jelas kekuatan Mop itu kayak mengembalikan Ekubo lagi atau apa gitu ya, atau manggil Ekubo lagi atau apa, gue gak tahu, tapi yang jelas intinya seperti itu. Jadi itu menarik juga sih menurut gue gitu ya. Dan salah satu adegan yang benar-benar gue suka banget tadi adalah yang pas Ekubo kan menahan si Mop gitu kan, menahan si Mop. Gue juga di pas adegan itu gue mikirnya kayak, wah Regen ini punya kekuatan kah atau kayak gimana gitu kan. Pas dia nahan Mop dengan tangan kosong gitu kan, Ekubo muncul, gue ngerasa kayak wah Ekubo gitu kan. Akhirnya adegan dialog yang benar-benar kayak ngebuat gue kayak, wah ini momen yang bener-bener apa ya, bener-bener yang gue tunggu banget dan apa ya, bernilai banget gitu ya, adalah ketika si Regen tuh ngomong, Ekubo kamu bisa apa keluar sebentar atau apa tadi kata-katanya, pokoknya kayak dia tuh pengen ngomong langsung sebagai diri dia yang sebenarnya gitu ya, nggak menggunakan kekuatan Ekubo, diri dia yang sebenarnya yang benar-benar apa ya, yang tadi meng-reveal diri dia sebenarnya tadi. Jadi dia dengan dialog itu aja tanpa dengan adanya Ekubo, itu tuh benar-benar kayak nunjukin banget keseriusannya sih apa tuh namanya, Regen gitu ya.
di samping ya, dari perjuangannya dia kayak berusaha untuk kayak lari mendekati si mob, jedar kena tembok, dilempar ke bis dan lain-lainnya gitu kan. Itu bener kayak nunjukin banget kayak diri dia tuh pengen nunjukin banget diri dia tuh yang sebenarnya tuh kayak gimana, kayak gak punya kekuatan, manusia biasa gitu kan, selama ini dia berbohong, takut nunjukin diri dia yang sebenarnya, dan akhirnya dia nunjukin semua itu ke si mob. Itu salah satu momen yang atau scene ya bahasanya yang bener-bener apa ya, the best sih, maksud gua kayak apa ya, itu sebenarnya momen yang ditunggu. Makanya kan udah dalam episode gua ngomong ya bahwa apa namanya, gua banget ada adegan itu yang ternyata ada. Ini the best, top tier 10 per 10 untuk arc terakhir ini gitu ya. Dan ya itu tadi untuk episode 12. Jadi bisa dibilang epilognya tadi ya, selain sama satu lagi tadi ditolak ya bahasanya si siapa tuh namanya, si Mob sama si Tsubomi. Dan gue jujur aja respect banget sama Tsubomi masih mau nungguin si Mob, karena dia tuh menyadari ya, jadi Tsubomi itu memang sebenarnya ini meskipun secara luar dia tuh kan good looking gitu ya, tapi mungkin kalau lihat ke dalam hatinya dia tuh kan kayak ya literally kayak cewek biasa gitu ya, yang memang agak suka masa terganggu, kayak kadang-kadang pengen terlihat sempurna sampai Kibisojo gitu kan. Tapi apa namanya, dia itu emang orangnya tuh peduli cuy. Si apa namanya, Tsubomi ini memang apa namanya, orang baik, emang orang baik juga gitu loh. Jadi kayak orang baik, dan apa namanya, makanya dia tuh kayak bisa bilang maulah menunggu si Mob, padahal literally itu ada puting beliung gitu ya yang mau datang ke elu gitu kan. Maksud gua kayak nggak ngeri itu maksud gua gitu kan. Jadi kayak apa tuh namanya, keseriusan daripada Tsubomi itu yang patut di respect sih kalau menurut gua gitu ya. Dan ya epilognya bisa dibilang apa namanya, si Mob akhirnya jadi senpai gitu ya, naik kelas kemungkinan, dan si di senpai yang di UFO itu tuh, yang UFO itu akhirnya kerja di atau naik SMA, dan akhirnya dia baito ya, atau kerja sampingan di tempatnya si Reigen dan Serizawa kayak gitu. Dan apa tuh namanya, si Mob sendiri pun akhirnya juga mulai PDKT gitu ya, mulai PDKT dengan si siapa tuh namanya, dengan si Tsubomi. Jadi kalau menurut gua ya itu langkah yang bagus banget. Dan apa tuh namanya, teman-temannya ya bisa dibilang pada ya sama seperti biasa gitu ya, pada seperti biasa apa tuh namanya, kalau nggak salah karena si Mob jadi senpai ya, jadi kayak dia tuh akhirnya mengajarkan kohai-kohainya dia pada lari pagi gitu kan, peregangan. Jadi dia tuh di ekskul otot kan istilahnya, dan senpai-senpainya kan udah pada lulus ya kalau nggak salah. Jadi istilahnya itu menarik banget sih kalau menurut gue. Jadi makanya tadi gue suka banget, makanya tadi pas si Rexter kan ngomong kayak gue tuh suka banget perkembangannya Mob, dia tuh sebagai senpai sekarang gitu. Dan akhirnya si Reigen tadi nih kalau nggak salah ya, dari dialog yang diucapin sama si Reigen sendiri, bahwa si Reigen ini apa tuh namanya, kemungkinan jadi apa namanya, jadi pesulap merah lah bahasanya gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang nge-reveal kebohongan dari dukun-dukun kayak gitu-gitu kan, dari apa tuh namanya, psycho apa tuh namanya bahasanya, esper palsu gitu kan. Nah itu tuh dia yang apa tuh namanya, dia yang ngungkapin itu, karena itu kan jadi kayak opposite ya, bahasanya opposite dari pekerjaannya yang sebelumnya yang berusaha untuk kayak ngebohongin orang gitu kan. Akhirnya sekarang itu mereveal dan akhirnya membongkar semua hal itu gitu. Gila, respect untuk Reigen gitu ya, character development-nya the best kalau menurut gua. Dan benar final arc ini memang lebih ke arah final character development. Jadi kayak semua karakter semua itu dapat final character development. Hanazawa tuh villain yang dari season 2 gitu kan. Terus Shritsu juga, terus akhirnya sekarang Reigen kayak gitu. Jadi benar-benar one of the best arc kalau menurut gua gitu ya, selain dari season 2 gitu. Dan ya itu tadi mungkin untuk episode ke-12 menurut gua ending yang benar bagus banget dari Mob Psycho, benar-benar apa namanya, cocok banget untuk menjadi ending. Jadi gue bakal kangen banget sama Mob Psycho 100 season ketiga, dan ini akhirnya menutup kayak apa tuh namanya, masterpiece ya dari Mob Psycho 100 season ketiga gitu ya. Mob Psycho 100 secara menyeluruh gitu ya, dari season 1, season 2, season 3. Jadi kayak akhirnya menjadi sebuah trilogi season yang solid kalau menurut gua. Jadi kalau misalkan lu mungkin kalau punya teman atau apa gitu ya, bisa merekomendasikan nih series ke apa tuh namanya, ke teman-teman lu atau apa gitu ya. Dan ya kita bakal langsung masuk ke review animenya. Jadi gue jelas banget bakal ngasih season ketiga ini 9 gitu ya, karena apa namanya, salah satu season yang mungkin kalau menurut gue jujur aja ya, secara action mungkin gak sebig season 2 gitu ya, tapi kalau masalah cerita top tier, karena ini membahas tentang hal yang menjadi kayak concern utama dari series Mob Psycho 100 gitu kan. Karena
kalau misalkan lu ngerasa kayak sebenarnya cerita Mob Psycho 100 itu sebenarnya ceritanya itu tentang apa sih gitu kan? Ceritanya tentang Esper, tentang dunia percenayangan gitu kan. Tentang ada penjahatnya, ada ininya gitu kan. Dan apa tuh namanya season 1, season 2, season 3 itu punya bervariasi cerita gitu. Jadi kayak season pertama itu kalau nggak salah apa gitu ya, gue lupa. Season pertama itu Ekubo deh kalau nggak salah, tentang Ekubo dan lain-lainnya gitu kan. Season kedua itu lebih ke arah tentang ada organisasi Esper dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ini lebih ke arah penyelesaian tentang kasus utamanya, tentang Ekubo juga gitu kan, tentang pohon apa tuh namanya, pohon dewa ya kalau nggak salah di awal-awal season. Jadi kayak apa tuh namanya, punya kayak variasi ceritanya sendiri gitu. Dan apa namanya, season ketiga ini kalau mood gua, mungkin mood gua masih belum terlalu apa, masih sedikit di bawah dibandingkan. Jadi kalau mood gua urutannya gini, season 2 masih tetap paling atas kalau mood gua. Serunya tuh gua masih ngerasain banget dulu actionnya, apalagi waktu itu episode 8 apa berapa itu gua lupa, yang sampai kayak yang di dalam mimpinya si, bukan mimpi atau apa, mimpi dalam dirinya mau apa gitu. Gue kayak bener-bener kayak animasi itu bagus banget tuh, episode 8 atau berapa itu gue lupa. Itu bener-bener masih the best kalau menurut gue. Jadi season 2 itu masih tetap paling atas, season 3 baru season 1. Soalnya season 1 sendiri pun gue juga lupa sebenarnya di season 1 itu cerita tentang apa gitu ya. Tapi yang jelas season 3 ini di atas season 1 dan season 2 tetap paling atas kayak gitu. Dan apa tuh namanya, untuk satu seasonnya sendiri gue kasih 9. Secara apa tuh namanya, karakternya juga kayak akhirnya kita ngeliat kayak keinginan daripada si Ekubo yang kira ter-reveal gitu ya, dimana apa tuh namanya, akhirnya keinginan yang awalnya dia itu untuk menjadi kayak dewa, terus pengen jadi orang yang mengendalikan itu ya bahasanya, itu tuh akhirnya berubah ketika ya dia selama ini sama si Mob gitu kan. Dia tuh pengen agar si Mob ini menerima kekuatannya dia tadi, kayak apa tuh namanya, menggunakan kekuatannya dia itu sesuai dengan keinginannya dia lah. Masa itu ya sebenarnya berusaha dilakuin sama si Ekubo gitu kan. Dan itu karena si Ekubo ini sebenarnya peduli, Loki itu peduli kepada si Mob gitu loh bahasanya. Itu peduli sama si Mob, dan apa namanya, memang si Ekubo ini memang orang baik gitu loh istilahnya. Memang semua orang di sini semua itu orang baik gitu ya. Apa tuh namanya, cuma kayak orang-orang yang mungkin punya tujuan, punya kayak satu hal yang akhirnya mengubah mereka gitu ya. Kayak apa yang terjadi di season 2 gitu kan. Terus tentang yang villain tadi akhirnya ujungnya jadi baik juga kan. Memilih anaknya dibandingkan mengorbankan diri, itu suatu character development yang the best juga gitu kan. Dan apa namanya, si Ekubo sendiri ya akhirnya perubahannya dia itu adalah ya tadi, akhirnya dia itu merasa seneng gitu ya sama si Mob, dan akhirnya melupakan kayak tujuan utama, atau misalnya kayak tujuan utama itu menjadi dewa itu tadi, itu kayak tetap dia ingin itu, cuma dia tuh pengen berada di sampingnya Mob, tetap Mob itu tetap berada di sampingnya dia gitu loh. Nah jadi kayak tetap jadi partner, tetap jadi inilah bahasanya gitu kan. Itu apa namanya, bagus banget sih kalau mood gua gitu ya. Dan pokoknya yang arc pohon dewa itu mood gua bagus banget gitu. Episode akhirnya sampai episode 5 gitu kan, arc pohon dewanya tadi. Dan gua gak tahu pohon dewanya itu kalau usah pergi ke luar angkasa kan. Dan tiba-tiba Ekubo muncul lagi di episode ini. Gua tahu teknisnya kayak gimana, tapi yang jelas kalau nggak salah gara-gara kekuatannya Mob gitu kan. Jadi ya biarkan seperti itulah istilahnya. Mungkin nanti gua bakal coba telaah lagi kenapa bisa begitu gitu ya. Dan pertengahan di antara arc itu akhirnya masuk ke arc-nya si Mob gitu ya. Kalau nggak salah langsung masuk arc-nya si Mob nggak sih? Atau mungkin waktu itu masuk ke arc-nya Mob yang akhirnya apa tuh namanya, ya agak bebal, ya nggak sih? Yang Mob agak bebal, yang apa namanya, dia tuh nganggap bahwa diri dia tuh populer gitu kan. Akhirnya masuk lagi ke yang apa namanya, yang UFO, yang episode 8 kalau nggak salah. Dan kayak masuk episode 9 sampai berikutnya kan masuk ke arc-nya si Mob gitu kan, full arc yang final arc gitu. Jadi istilahnya pertengahannya pun juga masih oke gitu ya. Bahkan di episode 8 tadi ya, yang apa namanya, yang UFO itu, yang gak awalnya gue kira itu filler aja, ternyata beneran canon. Jadi si yang apa tuh temannya tadi tuh pakai yang akhirnya matanya berubah jadi kayak yang alien ya, itu lucu banget sih. Jadi kayak apa namanya, komedinya tetap ada juga, berasa juga komedinya gitu ya satu season ini. Animasinya pun juga bagus banget gitu ya, meskipun yang gak sebagus season 2. Sekali lagi season 2 tuh peaknya. Jadi kayak season 1 tuh awal, ini menurut gue trilogi yang bagus gitu ya. Jadi sebuah trilogi itu kadang apa tuh namanya, kadang-kadang bagus di movie pertama tapi gagal di movie berikutnya gitu kan. Nah kalau ini tuh mirip-mirip kayak apa tuh namanya, trilogi Batman.
Jadi kayak Mob Psycho ini mirip-mirip kayak trilogi Batman, di mana kayak movie pertama itu kayak baru naik gitu kan, naik terus kayak yang movie kedua tuh yang peaknya, yang paling atasnya gitu, yang paling bagusnya peaknya. Nah movie ketiga itu mulai turun lagi. Jadi kayak begini alurnya gitu, gini kan. Nah jadi kayak apa namanya, trilogi Batman tuh begitu. The Dark Knight Rises gak lebih baik dibandingkan The Dark Knight yang movie 2 gitu kan. Maksudnya yang Batman movie 2 gitu, yang trilogi Batman Nolan gitu kan. Dan Mob Psycho juga sama. Kalau menurut gua season 1 kayak masih pemulaian, menurut gua udah bagus gitu kan. Nah season 2 tuh kayak peaknya. Nah season 3 itu misalnya kayak ya lebih turun dikit, tapi nggak mengurangi kualitas dari seriesnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin masih di atasnya season 1 gitu kan. Tanya kayak gitu. Jadi apa tuh namanya? Itulah series Mob Psycho gitu ya. Trilogi seasonnya Mob Psycho 100 gitu. Jadi untuk final arc-nya sendiri menurut gue the best 10/10 gitu ya. Salah satu final arc terbaik ya bahasanya, yang apa namanya menyelesaikan masalah si Mob. Gue suka banget kayak apa tuh namanya, akhirnya kita tuh ngelihat kayak permasalahan si Mob ya, karena permasalahannya Mob ini kan sebenarnya udah dibawa dari dulu ya. Kayak apa tuh namanya, si Mob ini kayak takut banget akan kekuatannya dia, dan kita sebagai penonton bahkan kayak meng-hype-kan si Mob yang ngamuk itu kan, yang ditakuti literally sama si Mobnya sendiri gitu. Dan kira gue pribadi pun akhirnya ngerasa kayak ini kasihan banget ya si Mob ini gitu ya. Dan soalnya selama ini ya jujur aja, mungkin bagi lu pada yang mungkin nonton Mob Psycho juga gitu ya, mungkin kayak ngerasa kayak pengen ngelihat Mob yang versi ngamuk gitu kan, setelah apa yang terjadi di season 2 gitu kan. Itu epic banget. Jadi kayak apa namanya, pengen ngelihat Mob apa tuh namanya, abis-abisan, pengen ngelihat Mob tarung pakai sampai jadi tanda tanya persen gitu kan. Jadi tanya apa namanya, itu tuh apa tuh namanya, kita menginginkan hal itu, tapi padahal sisi lain itu adalah hal yang paling di apa tuh namanya, paling tidak diinginkan sama si Mobnya sendiri. Makanya final arc ini benar kayak memukul banget ya, nggak cuma untuk apa tuh namanya kita sebagai penonton juga gitu ya, tapi juga apa tuh namanya, mungkin sebagai orang-orang yang mungkin melihat Mob dari sisi itu gitu loh istilahnya. Mungkin ya. Jadi kayak apa namanya, ngebuat gue pribadi pun jadi kayak gue pengen Mob ini menerima diri dia padanya gitu loh istilahnya gitu kan. Makanya kan tadi di akhir kalau misalkan lu ngelihat kan, itu kan si Geo, Kageyama Shigeo itu 100% kan, artinya bisa dibilang Kageyama Shigeo ini sudah menerima diri dia itu 100%. Gak ada tanda tanya persen, gak ada apa tuh namanya apa-apa gitu ya atau gimana. Jadi kayak bener-bener si Mob ini ya literally menjadi Mob gitu loh, menjadi Kageyama Shigeo yang sebenarnya, yang akhirnya menerima kekuatan dia, menerima diri dia padanya 100%. Itu makanya itu bukan filosofi sih, kayak penggambaran yang bagus banget sih kalau menurut gua gitu ya. Dan apa tuh namanya, untuk arc-nya bukan arc sih, untuk final arc-nya sendiri, untuk para karakternya yang mendapatkan final karakter development ya, Hanazawa yang kayak menganggap si Mob ini sebagai saingannya dia, menurut gue cukup oke juga, actionnya juga cukup oke. Terus episode yang waktu pas yang sebelumnya episode 11, waktu pas si villain season kedua gitu ya bahasanya, karena villain season kedua itu benar-benar kayak gue pribadi pun juga agak lupa gitu ya, dia tuh dapat setidaknya ada dapat redemption arc-nya atau enggak, dan akhirnya mungkin dimasukin ke sini sebagai apa tuh namanya, penyelesaian untuk karakter dia juga gitu ya. Dan akhirnya dia memilih untuk memilih anaknya dia, keluarganya dia gitu ya bahasanya, karena ya, di season 2 sendiri itu lebih memilih untuk tujuannya dia ya kalau nggak salah ya, untuk tujuan organisasinya dia dibandingkan keluarganya. Jadi apa tuh namanya, respect lah untuk si bapak villain season kedua, gue gak tahu namanya siapa gitu ya. Dan apa namanya, Ritsu juga bahasa si Ritsu ini bisa dibilang apa namanya, yang paling ngerti keadaannya si Mob gitu ya, dan yang paling khawatir sebenarnya selain Reigen istilahnya. Kalau Reigen kan karena posisi nggak tahu, nah kalau si Ritsu ini yang paling tahu kondisinya si Mob gitu ya, setelah apa yang terjadi sama Ritsu gitu kan di masa lalu terkait dengan lukanya dia gitu kan, dan akhirnya membuat trauma membuat trauma si Mob dan juga bahkan dirinya Ritsu sendiri gitu ya, terkait dengan Ritsu yang takut dengan sisi lain daripada si Mob gitu kan. Akhirnya mau membawa trauma itu juga, akhirnya berusaha untuk kayak menolak kekuatan diri dia sendiri itu. Dan akhirnya Ritsu kayak ngerasa bersalah gitu ya, Ritsu tuh kayak mulai merasa bersalah, dan tanya sampai ke titik dimana dia tuh juga akhirnya nggak mau si kakaknya itu menerima trauma lagi gitu loh istilahnya. Makanya dia berusaha ngelawan kan. Jadi istilahnya kayak bener-bener bahwa si adeknya ini, si Ritsu ini kayak ngomong ke kakaknya kayak, kalau lu punya masalah gitu ya, cerita gitu kan. Kan selama ini kan si Map itu berusaha kayak menutupi diri dia gitu kan, berusaha untuk kayak bilang kayak ya aku nggak apa-apa gini. Jadi kayak selalu untuk pretend untuk
gak apa-apa gitu, padahal dia tuh punya masalah atau apa dan gak pernah diceritain, memendam sendiri gitu kan. Nah si Ritsu khawatir gitu kan, makanya apa namanya, dia berusaha untuk ngomong itu ke si kakaknya ini gitu. Itu salah satu yang hal yang bagus juga ya bahasanya dari final character development daripada si Ritsu juga gitu ya, sebagai seorang adik, sebagai seorang yang tahu banget tentang kakaknya, itu pengen agar kakaknya itu bisa ngomong langsung kalau ada masalah ke dia gitu. Dan akhirnya masuk ke Regen. Menurut gua episode 12 ini salah satu best episode, benar-benar best final episode, best final untuk season ketiga dan best final untuk penutup series Mob Psycho 100 secara keseluruhan gitu ya. Jadi benar-benar Regen akhirnya jujur dan si Mob akhirnya si Regen jujur ya terhadap diri dia akhirnya nge-reveal diri dia sebenarnya ke Mob gitu kan, menjadi kayak contoh bahwa gue udah nerima diri gue nih gitu kan, sebagai sensei juga dia akhirnya memberikan contoh juga kepada si Mob, memberikan pelajaran juga, kamu itu gini akhirnya kamu bisa jadi dirimu apa adanya kayak gitu kan. Itu kayak akhirnya bener-bener kayak advertise yang bener-bener berguna banget untuk si Mob. Dan akhirnya si literally si Regen itu akhirnya menjadi sensei yang sebenarnya gitu ya kepada si Mob gitu. Tuh bagus banget sih kalau menurut gue sih ya. Bener kayak apa tuh namanya, apa ya, momennya itu baru bagus banget, makanya episode 12 ini menurut gue temper 10 sih. Kalau misalkan ada yang bilang kalau ending Mob Psycho itu kurang, kayak animasinya mana nih yang animasinya bagus, wah gue pukul tak ya. Maksud gue kayak apa namanya, itu bukan masalahnya di sekarang di sini gitu kan istilahnya. Jadi ceritanya cuy, Regen yang ngomong tentang diri dia, apa tuh namanya, Mob yang akhirnya apa tuh namanya, melihat gitu ya bahasanya orang yang mungkin kayak selama ini membohongi dia, akhirnya memanfaatkan kekuatan dia, akhirnya jujur depan mata dia dan genuinely ngomong bahwa diri dia tuh bukan apa-apa gitu ya. Itu maksudnya memukul banget si Mob kan, akhirnya itu kayak mulai kayak mengubah Mob juga gitu, makanya dia langsung tenang gitu kan tadi. Jadi kayak apa tuh namanya, best banget kamu, bener best final, best episode, dan penyelesaian untuk yang penyelesaian yang bagus untuk best series dari Mob Psycho 100, masterpiece kayak gitu ya istilahnya ya. Intinya kayak gitu. Jadi kamu juga untuk season ketiganya sendiri ini bagus banget. Apa tuh namanya, untuk karakter Ekubo sendiri, karakter semuanya dapat final developmentnya bagus banget gitu ya. Dan apa namanya, untuk Tsubomi sendiri ya kita jadi respect gitu ya, karena dia menerima dirinya si Mob ya, kayak tetap ada di sana menunggu si Mob gitu ya. Jadi misalnya ya meskipun ditolak tapi ya layaknya orang normal lainnya gitu ya. Maksud juga kayak orang yang akhirnya menolak, apa tuh namanya, ya respectnya adalah ya dia tetap menunggu di sana sampai akhirnya Mob ngomong itu gitu kan. Nah, akhirnya dia tolak secara apa ya, secara langsung, bukan secara langsung sih, kayak secara sopan gitu ya, dan nungguin dengerin Mob ngomong, dia tolak. Daripada harus kayak dia pulang terus tiba-tiba si Mob minta lagi datang terus akhirnya dia datang kayak ditembak ditolak, kan tuh panjang gitu ya. Saya lebih baik dia tuh nungguin kayak menunjukkan seberapa pedulinya dia sama si Mob, karena si Mob sendiri kayak bener kayak apa ya, serius gitu ya ketika dia ditelepon gitu. Bahkan suaranya itu sampai kayak apa tuh namanya, terbata-bata gitu kan, karena dia tuh ngomongnya tuh bener kayak serius dan apa tuh namanya, gugup gitu loh bahasanya. Dan ya itu kayak gitu, gue kasih season ketiga ini 9 gitu ya. Jadi gue bakal kangen banget sama Mob Psycho 100. Dan semoga aja sebenarnya ada project lainnya ya, kayak movie kayak atau OVA kayak atau apa gitu ya. Semoga aja ada, tapi ini akan menjadi season terakhir, jadi gak bakal ada lagi lanjutannya. Trilogi season Mob Psycho 100 gue kasih mungkin ya, bahasanya kan 3 season, trilogi season. Kamu juga dari Mob Psycho 100 mungkin gue bakal kasih 95 lah, 95 dari 100. Ini bener-bener bagus banget. Ceritanya itu gak complicated, ceritanya itu bahkan agak-agak terkesan random, tapi akhirnya semua itu berkutat di karakternya gitu ya. Jadi kayak ceritanya itu berkutat di para karakternya, di para apa tuh namanya, karakter baru dan lain-lainnya, organisasinya gitu ya. Itu cerita itu berkutat di sana, karena kan ini lebih ke arah soul gitu ya, anime yang mengedepankan soul juga gitu ya. Mirip-mirip kayak inilah, mirip-mirip kayak Spy Family lah bahasanya gitu kan, tapi beda ini kan tentang esper dan ada actionnya gitu ya. Jadi apa namanya, lebih ke arah sana gitu. Beda misalkan kayak cerita yang cukup story driven kayak misalkan misalnya siapa ya, One Punch Man gitu. Kalau One Punch Man kan dia cukup story driven ya kalau menurut gua gitu ya. Kayak ada ceritanya di mana si Saitama itu masuk ke
ini terus nanti ketemu musuh baru, ketemu artis baru boros. Enggak sih ya, menurut gua agak mirip sih ya penulisannya di One Punch Man sama Mob Psycho ya, tapi kalau menurut gua Mob Psycho masih lebih bagus sih dibandingkan One Punch Man gitu ya. Tapi yang jelas ya udahlah ya, gua kasih 95 untuk trilogi season Mob Psycho, dan season ketiga gua kasih 9 kayak gitu. The best, one of the best gitu ya, one of the best series. Jadi kalau misalkan lu punya temen atau apa gitu ya, temen orang-orang yang mungkin baru mau nonton anime atau apa, bisa dikasih Mob Psycho. Animasinya bagus, voice aktornya juga bagus, meskipun ya secara art style 50-50 ya, ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka juga secara visual, secara art style gitu, karena kayak kartun banget kesannya nih anime sebenarnya, jujur aja ya. Kalau misalkan gue pertama kali dulu tuh nonton tuh kayak ini kartun banget, tapi animasinya benar-benar bagus banget gitu kan. Dan apa namanya, karakternya juga the best semua ya gitu. Jadi gak perlu gue jelasin ya, lu bisa nilai sendiri gitu ya. Ya orang yang udah nonton 3 season pasti ngerti lah, the best semua karakter di sini gitu ya. Kayak apa tuh namanya, kesana jadi akhirnya nggak ada lagi karakter yang gak suka gitu loh. Karena kan awalnya gue itu gak suka banget sama Ekugo gitu kan, karena itu underestimate mob dan lain-lainnya. Tapi akhirnya dia tetap melindungi si Mob di episode 5. Regen juga sama kayak Busa untuk underestimate si Mob gitu kan. Akhirnya manfaatin kekuatannya dia, dan akhirnya misalnya kayak di final karakter developmentnya dia dapat banget itu, bener pecah banget di final tadi episode ini. Nah, ya pokoknya the best lah kalau menurut gue gitu ya. Ya mungkin sekitar itu untuk episode ke-12 dari Mob Psycho 100 season ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Episode kan tuh. Sampai jumpa di kebiasaan gue ngomong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yang jelas sampai jumpa di video berikutnya. Sampai juga di winter nanti juga ya. Winter 2023 nanti bakal banyak anime yang bakal gue react kemungkinan, soalnya winter itu banyak banget anime yang gue suka gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kita patut tunggu lah kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.